tahun ini Pak, di tahun 2025 sendiri, trennya seperti apa sih Pak untuk ubin keramik begitu? Cukup banyak ya, jadi banyak sekali produk-produk yang kita kembangkan sedemikian rupa dengan memperhatikan permintaan dari pasar, dari customer-customer. Jadi kita rutin terus mengembangkan produk-produk. Jadi di sini saya perlihatkan salah satu produk terbaru dari ubin granit Roman. Roman itu trennya itu ukurannya semakin lama semakin membesar. Jadi kalau sekarang kalau dulunya itu ukurannya 60-60 ya kan udah cukup besar. Nah sekarang 60-60 itu sudah biasa. Jadi sekarang trennya bergeser. Jadi kita makin banyak memperkenalkan yang ukuran 80-80, 120-60, bahkan 100 kali 100. Nah ini contoh produk yang 100 kali 100. Oh ini contohnya ya Pak ya, cukup besar Pak. Ya sebetulnya segini. Dan di dalam produk ini ada teknologi khususnya. Jadi dia bukan sekedar inspirasi reproduksi produk desain marmer aja, tapi inspirasi marmernya itu kita kembangkan to the next level. Jadi Mbak bisa lihat di sini sedemikian rupa desainnya itu di sebagian daripada produk tersebut ada kelihatan diamond effect-nya. Jadi ini adalah material khusus yang kita research, kita aplikasikan di produknya dan setelah proses pembakaran dan proses polishing akan terlihat efeknya seperti ini. Jadi kalau dia di bawah siraman cahaya di sebuah interior, efek bling-blingnya itu akan kelihatan banget gitu. Dan dia tidak merata di seluruh permukaan, tapi hanya di area-area tertentu. Ya, Pak, ya? Dalam hal ini di daerah yang putih-putihnya ini. Gitu. Bisa terlihat. Ya. Dan untuk bisa mewujudkan produk ini seperti ini, itu harus ada teknologi di belakangnya. Jadi dalam mengaplikasikan material itu kita melakukan sinkronisasi antara desain sama aplikasi materialnya secara digital. Jadi di sini ada teknologi digital yang kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan produk seperti ini. Oke, nah Pak Jimin, ini kan persaingannya cukup ketat ya Pak ya. Dari luar maupun dari dalam negeri persaingannya sangat ketat, yang artinya setiap sektor itu harus ada inovasinya. Nah kalau dari Roman sendiri Pak, inovasi apa sih yang terus-terus dilakukan? Ya benar sekali bahwa di dalam industri kita ini memang selalu ada yang namanya kompetisi. Jadi sebagai manufaktur kita ada teman-teman yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Jadi pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa kita selalu terus-menerus melakukan perkembangan secara desain maupun secara teknologi. Seperti tadi yang saya jelaskan salah satu contohnya. Jadi bukan hanya materialnya aja yang kita harus research dan adakan yang baru terus, tapi kita juga ada peralatannya, ada machinery, ada teknologi yang kita harus terus-menerus melakukan investasi di pabrik kita untuk bisa menghasilkan produk-produk seperti itu, gitu. Oke, dan itu prosesnya panjang ya Pak ya? Panjang, jadi perlu waktu lah, gitu. Pak, saya akan kembali bicarain soal sektoral. Nah, secara sektor ini bagaimana Pak Roman sendiri memiliki strategi supaya tetap bisa bersaing dari produk dalam negeri maupun dari luar negeri begitu Pak? Ya untuk kita bisa remain kompetitif, kita selalu harus melakukan inovasi produk. Jadi produk-produk apa yang baru yang diinginkan oleh pasar itu kita harus peka dan kita harus terus mengikuti dan mengembangkan. Untuk itu harus ada teknologi yang membackup kita di kita punya pabrik. Jadi kita harus terus-menerus melakukan investasi. Apakah itu mesin, alat, material, itu rutin kita lakukan terus-menerus supaya kita bisa remain kompetitif dan up to date lah gitu. Jadi produk kita bukan hanya di lokal aja, tapi kita juga ada melakukan ekspor. Gitu. Baik Pak, nah sebagai pelaku usaha di industri ini Pak, bagaimana Anda melihat di tahun 2025 ini pertumbuhan untuk sektor keramik sendiri seperti apa Pak? Apakah masih cerah di tengah banyaknya ketidakpastian begitu atau malah ternyata ada kenaikan begitu Pak? Ya kita remain positif ya, bahwa
selama pertumbuhan ekonomi di negara kita masih tetap berjalan, permintaan atas ubin ini menurut kita akan terus ada. Jadi dan kita ketahui industri bahan bangunan kan salah satu bagian yang penting, bagian dari industri properti maupun real estate. Nah, selama properti dan real estate masih growth, masih tumbuh, industri bahan bangunan otomatis akan ikut itu. Ya. Baik. Nah, dari sudut pandang Anda, Pak Jimin, seberapa besar begitu ya sektor keramik sendiri ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pak? Saya rasa itu cukup penting, cukup besar, karena kayak misalnya sebuah bangunan konstruksi komponen finishing ubin ini cukup besar di dalam sebuah bangunan. Jadi apalagi di Indonesia finishing lantai itu biasanya otomatis pakai ubin. Demikian juga daerah basah ya, kayak dapur, kamar mandi, toilet dan lain-lain itu menggunakan itu. Jadi kontribusi ubin ini lumayan besar. Jadi selama industri properti dan real estate itu growth, ya otomatis kita juga akan ikut berdampak gitu. Oke, artinya pemirsa untuk sektor keramik sendiri memiliki kontribusi begitu yang tidak sedikit untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.